Saya Tidak Iya, semester 6, kelas A. Video ini diajukan untuk memenuhi nilai puas pada mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Ibu Fatimah MAG. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua sehat ya. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Ketua kelas boleh dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, coba kalian cek sampingnya temennya ada yang tidak hadir. Ayo dicek kanan kirinya, depan belakang. Semua hadir ya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semuanya berdiri dulu ya. Siapa yang mau menjadi DJ? Ya Nabila, silahkan maju ke depan. Terima kasih Nabila, boleh duduk kembali. Oke, kita mau nyanyi dulu ya. Kita mau nyanyi apa nih? Sebelum belajar, biar happy dulu. Nyanyi apa nih? Yang gerakan tangan ke atas aja ya. Masih hafal kan? Oke, kita coba bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping meniru burung, tangan ke depan siap konsentrasi. Ayo semangat kita belajar, ayo semangat kita belajar. Fokus. Yeay, semuanya hebat. Yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Yeay, semuanya udah semangat ya buat belajar hari ini. Oke, nah anak-anak, kita itu harus fokus saat belajar. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa kita harus fokus saat belajar? Iya, betul sekali, biar bisa mengerti materinya ya. Jadi kalau kita tidak fokus saat belajar, kita akan sulit dalam memahami materinya, atau kita memahami materinya itu tidak baik, tidak maksimal. Makanya kalau saat belajar kita itu harus fokus dan juga konsentrasi. Betul sekali. Nah, ada yang ingat pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Iya, betul sekali, kita sudah belajar tentang teks pengibar sang saka merah putih. Terus juga kita sudah mencari informasi penting dari peta pikiran. Dan ada lagi nih, satu lagi, tentang contoh penerapan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah sekarang kita akan belajar dengan tujuan, yaitu yang pertama, agar kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. Yang kedua, agar kalian mampu menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Yang ketiga, agar kalian mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Yang keempat, agar kalian mampu mempresentasikan contoh upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Dan yang terakhir, agar kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Sudah siap belajar hari ini? Wow, semangat sekali. Oke, kita langsung belajar ya. Kita langsung masuk ke pembelajaran. Nah, anak-anak, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia itu telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Ada yang tahu mengapa hal tersebut terjadi? Karena pada saat itu banyak bangsa asing yang tidak menyetujui akan kemerdekaan bangsa Indonesia, terutama bangsa Belanda dan juga bangsa Inggris. Nah, bagaimana upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ayo, ada yang tahu gimana nih cara bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya? Coba kalian buka bukunya halaman 44 ya. Nah, di situ ada teks kan, ayo membaca. Teks tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, kalian baca dulu dalam hati ya. Sudah selesai membacanya? Nah, jadi gimana nih upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Itu gimana? Ya, Edo? Iya, dengan perang atau pertempuran. Nah, contoh pertempurannya itu ada di halaman 45. Nah, ini contohnya itu ada pertempuran Surabaya. Nah, biar kalian paham mengenai pertempuran Surabaya, kalian baca dulu ya teksnya. Silakan dibaca. Sudah selesai membacanya? Sudah ya? Nah, sekarang secara berpasangan dengan teman sebangku kalian, kalian diskusikan mengenai peta pikiran ya. Kan di situ di bawah teksnya ada peta pikirannya. Nah, kalian isi berdasarkan teks pertempuran Surabaya. Contohnya ini kan ada pertempuran Surabaya kan di tengah, terus ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan dan di mana. Jadi di situ kalian isi dengan pertanyaan. Contohnya apa? Kalian bisa menanyakan dengan peristiwa apa yang terjadi misalnya. Terus mengapa? Kalian bisa tanyakan mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Gitu. Bisa ya? Bisa? Oke. Kalau gitu kalian kerjakan dulu peta pikirannya ya dengan teman sebangkunya. Harus bekerja sama ya. Selamat mengerjakan. Sudah selesai diskusinya? Sudah semua? Coba udah ya? Ya kalau gitu kita lanjut nih. Ibu jelasin tentang kalimat efektif. Nah, ada yang masih ingat tentang kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Apa itu SPOK? Iya, betul sekali. Itu ada subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Nah, ciri-ciri kalimat efektif itu ada 4. Yang pertama itu memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Nah, yang berikutnya itu menggunakan struktur bahasa yang tepat. Nah, yang ketiga itu memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Nah, sampai sini paham mengenai ciri-ciri kalimat efektif? Paham? Coba Edo tolong bacakan. Ya, terima kasih Edo. Nah, itu dia ya ciri-cirinya. Tadi sudah dibacakan juga oleh teman kalian. Nah, sekarang kalian kembangkan peta pikiran yang tadi udah dibuat ya, yang tadi udah didiskusiin. Kalian kembangkan menjadi sebuah tulisan baru menggunakan kata-kata sendiri dan sesuai dengan kalimat efektif. Paham? Tapi dikerjakannya masing-masing ya. Tadi kan membuat peta pikirannya sudah berdiskusi. Nah, sekarang dikembangkan dengan kata-kata sendiri, yaitu tugasnya juga masing-masing dikerjakan di buku tulisnya masing-masing ya. Ada pertanyaan? Cukup? Jelas? Oke, kalau gitu selamat mengerjakan. Sudah selesai mengembangkan peta pikirannya? Sudah? Nah, anak-anak, perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, namun sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat
tercapai, dapat terwujud ya. Nah, Ibu minta kalian baca kembali teks tentang pertempuran Surabaya ya, yang tadi kalian sudah baca. Ibu minta kalian baca kembali, dan kalau misalnya udah dibaca, kalian boleh menjawab pertanyaan yang ada di dalam buku. Ya kan, ada pertanyaan ya di bawahnya, yaitu kalian menuliskan makna yang dipetik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya. Bisa? Oke, kalau gitu kalian baca dulu teksnya, habis itu ditulis maknanya apa. Nanti kalau sudah boleh dikumpulkan sama tugas yang tadi ya. Oke, selamat mengerjakan. Sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah? Kalau sudah, dikumpulkan dulu di meja depan ya. Ya, semuanya dikumpulin dulu. Nah, kalau udah, duduk lagi di tempatnya masing-masing ya. Udah nggak ada yang jalan-jalan lagi. Udah duduk dulu. Nah, kita sekarang nyanyi dulu nih. Kita mau nyanyi lagu Topi Saya Bundar. Hafal kan semuanya? Hafal ya? Oke, tapi pakai gerakan. Bisa? Oke, kita bareng-bareng dulu ya sambil liatin ibu. Kita nyanyi lagu Topi Saya Bundar. Oke, kita mulai ya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Gitu bisa? Oke, kita nyanyi lagi, tapi pas gerakan topi itu nggak ada yang ngomong. Jadi pegang kepalanya aja, topi, tapi nggak ngomong ya. Tapi yang gerakan kata-kata yang lainnya ngomong. Bisa? Ngerti gak? Contoh dulu nih. Saya bundar, bundar saya. Kalau tidak bundar, bukan saya. Gitu bisa? Oke, kita coba ya bareng-bareng. 1, 2, 3. Saya bundar, bundar saya. Kalau tidak bundar, bukan saya. Masih ada tadi yang nyebut topi ya. Iya, masih ada Iedo. Padahal nyebut tadi ya. Masih ada juga temennya yang lain. Yuk kita coba sekali lagi ya. Ayo yang fokus. 1, 2, 3. Saya bundar, bundar saya. Kalau tidak bundar, bukan saya. Yeay. Semuanya udah fokus ya. Udah gak ada yang nyebut topi tadi. Oke, kita lanjut lagi ke materi ya. Jadi pertempuran Surabaya adalah salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, masih banyak lagi nih perjuangan lainnya yang dilakukan di berbagai daerah. Misalnya ada pertempuran Ambarawa, terus ada juga pertempuran Medan Area, ada pertempuran Bandung Lautan Api, pertempuran agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2. Kalian sudah tahu mengenai pertempurannya? Belum? Nah, sekarang Ibu beri tugas kelompok lagi nih. Kalian mencari informasi tentang perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan ya, secara berkelompok. Nanti kelompoknya Ibu yang tentukan. Oke, semuanya sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya? Sudah? Nah, setelah itu kan udah duduk nih bersama kelompoknya ya. Jadi udah ada 5 kelompok ya Ibu bagi. Sekarang kalian mencari informasi. Nah, tapi tiap kelompok itu berbeda ya. Seperti ada di buku kalian halaman 47. Jadi kelompok 1 kalian mencari informasi tentang pertempuran Ambarawa, kelompok 2 pertempuran Medan Area, kelompok 3 tentang pertempuran, iya betul, kelompok 4, kelompok 5, iya betul ya. Nah, kalian mencari informasi dan kalian sajikan dalam bentuk peta pikiran. Paham? Seperti sebelumnya peta pikiran masih ingat? Ingat ya. Nah, kalian dapat mencari informasi di buku yang kalian bawa. Dan kalian juga bisa mencari informasi di sudut baca ya, di perpustakaan kecil di pojok kelas itu ya. Di sudut baca kalian bisa cari materinya di situ. Paham? Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang masih bingung bisa tanyain ke Ibu ya. Oke, kalau gitu Ibu beri waktu kalian untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai berdiskusinya? Sudah? Ada yang sulit mencari informasinya? Tidak ya, semuanya ada di buku ya. Oke, sekarang kalian tambahkan komentar kalian masing-masing ya.
tentang upaya yang dilakukan oleh para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kan kalian sudah mencari informasi, berarti kalian juga sudah membaca mengenai pertempuran yang kalian cari kan? Nah, kalian tambahkan komentar kalian masing-masing, ya. Ditulis aja, misalnya komentar dari Edo, komentar dari Nabila, ditulis aja ya di bawahnya dalam satu kelompok. Oke, ditulis masing-masing ya. Sudah? Sudah ditulis komentar semuanya? Kelompok 1 sudah, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, sudah semua ya. Nah, PR-nya nih, kalian persiapkan untuk presentasi ya tentang peta pikiran dan kesimpulan yang telah kalian buat tadi. Yang tadi udah diskusiin tentang pertempuran Ambarawa, Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer 1 dan 2, itu kalian siapin buat presentasi. Nah, tapi presentasinya itu nanti di pembelajaran ke-5. Nanti di pembelajaran ke-4-nya, sebelum pembelajaran ke-5, Ibu akan ingatkan kembali agar kalian dapat mempersiapkannya. Paham? Oke, kalau gitu. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak kalau hewan itu punya strategi untuk mempertahankan kehidupannya, ya kan? Dan hal tersebut erat kaitannya dengan tempat tinggal atau habitat. Coba kalian buka bukunya halaman 48. Kalian pernah kan mengamati ayam, bebek, cicak, dan juga ikan seperti yang ada di buku? Pernah? Nah, kalian tahu tidak mengenai ciri-ciri hewan tersebut? Ayo, tahu nggak? Nih, Ibu contohkan ayam. Nah, ayam ini ciri-cirinya apa? Ya, Edo? Ya, bertelur. Terus apalagi? Berbulu. Apalagi? Ada jenggernya. Berparuh. Iya, betul sekali. Kalau yang bebek, ini ciri-cirinya apa? Ya, berbulu juga, bertelur juga. Terus apa? Nih, kalau bebek nih di kakinya ada selaput untuk memudahkan berenang. Nah, berikutnya hewan apa lagi? Hewan ikan. Kalau ikan ini ciri-cirinya apa? Bersirip, punya sisik. Terus apa lagi? Bernapas dengan insang. Betul sekali. Yang terakhir ada hewan cicak. Nah, kalau cicak ini ciri-cirinya apa? Ayo, bisa nempel di dinding. Iya, betul. Kenapa kok cicak ini bisa nempel di dinding? Karena di telapak kakinya ini cicak memiliki pelekat, makanya dia bisa nempel di dinding atau di atap rumah. Terus apa lagi? Cicak ini kalau merasa terancam, dia bisa memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya. Terus cicak ini juga bertelur, sama ya seperti ayam tadi. Nah, kalau tempat tinggalnya ada yang tahu nggak? Nih, hewan-hewan ini kalian tahu nggak tempat tinggalnya di mana? Coba, ikan tempat tinggalnya di mana? Di air. Kalau bebek? Iya, betul sekali. Kalau cicak? Itu di atas kamu juga ada ya. Kalau ayam? Iya, dia di pekarangan rumah bisa, atau di kebun-kebun juga bisa. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk berdiskusi secara berpasangan aja ya, menuliskan kembali apa yang tadi kita sudah bahas, seperti yang ada di halaman 48 mengenai ciri-ciri hewan dan juga habitatnya. Jadi kalian tuliskan ciri-ciri hewannya dan ciri-ciri habitatnya. Bisa? Bisa tidak? Bisa ya? Oke, kalau gitu Ibu beri waktu. Secara berpasangan ya, dengan teman sebangkunya aja. Selamat mengerjakan. Sudah selesai berdiskusinya? Sudah ya, mudah sekali ya. Tadi soalnya udah kita bahas juga. Nah, Tuhan itu menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya. Tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Nah, ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan memiliki insang. Kenapa ikan memiliki insang? Karena ikan ini hidup di air. Nah, kalau cicak itu memiliki perekat pada telapak kakinya. Kenapa? Karena tempat
tinggalnya di dinding. Kalau dia tidak punya perekat di telapak kakinya, dia tidak nempel di dinding, ya kan? Nah, terus yang terakhir, bebek. Kenapa bebek itu memiliki selaput pada kakinya? Karena untuk berenang. Ya. Nah, kalian pernah kan memperhatikan bebek berenang di kolam atau di air? Pernah dong? Pernah ya? Nah, ada yang tahu nggak kenapa bebek itu bisa berenang dengan baik? Ayo, kenapa? Karena bebek punya ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Ciri khususnya itu apa? Tadi yaitu selaput pada kakinya. Oke. Kalau sudah paham, kita lanjut lagi. Kalian buka bukunya halaman 49. Sudah dibuka? Nah, di situ ada teks tentang bebek. Dan jadi teks itu kalian baca dulu ya. Oke, selamat membaca. Dibaca dalam hati ya, Nak. Sudah selesai membaca teksnya? Sudah? Oke, berarti kalian sudah paham ya mengenai teks bebek. Yaitu berisikan tentang ciri khusus bebek. Berarti kalian sudah paham ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas lagi ke kalian, yaitu berupa tugas kelompok. Jadi kalian akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok akan menuliskan dari hasil pengamatan kalian. Kalian tuliskan ciri khusus hewan dan juga habitatnya. Ditulis juga kesimpulannya di dalam tabel seperti di halaman 50 di buku kalian. Ya kan? Di situ ada tabel. Nanti di situ kalian tulis mengenai ciri-ciri hewannya dan juga ciri-ciri habitatnya. Oke, kalau gitu Ibu bagi dulu deh kelompoknya. Oke, semuanya sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, semuanya sudah ya. Oke, kalau gitu Ibu akan membagikan macam-macam hewannya. Dan ini habitatnya. Jadi hewannya itu nanti kalian mendapatkan 3. Masing-masing kelompok dapat 3 hewan. Dan habitatnya kalian tentukan sendiri. Contohnya kalian mendapatkan hewan nih, udang. Dan udang itu habitatnya di mana? Kalian pilih sendiri ya, yang sesuai. Oke, nggak asal-asalan ya. Dan nanti si udang ini kalian tulis ciri-ciri dari udang dan juga ciri-ciri dari habitat si udang ini. Paham? Oke, kalau gitu Ibu akan membagikan hewannya 3-3 ya. Tunggu. Nanti kalau sudah selesai semuanya, kalian presentasikan ya hasil diskusi kalian. Oke. Kelompok 1 boleh maju ke depan perwakilannya. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ini kelompok 4-nya. Oke, semuanya sudah kebagian hewannya? Sudah ya. Jadi nanti ini habitatnya, ini ada yang sama ya. Jadi dari habitatnya itu tidak pas dengan hewan yang kalian pegang. Jadi bisa satu habitat ini bisa ada 3 hewan atau 2 hewan gitu ya. Jadi kalian bisa bergabung dengan kelompok lain untuk habitatnya, gitu ya, paham? Oh ya, kalau gitu selamat mengerjakan. Silahkan ambil habitatnya di depan. Sudah selesai diskusinya? Sudah? Ayo yang belum segera ya. Nah, karena sudah selesai diskusinya, semua kelompok sudah, jadi kalian akan presentasikan hasilnya. Nanti yang betul semua akan mendapatkan bintang. Jadi kelompok siapa yang betul semua nanti akan Ibu berikan bintang. Paham? Oke, kalau gitu dimulai dari kelompok berapa? Siapa yang mau maju duluan? Ayo, nggak ada yang mau maju duluan nih. Ya udah Ibu tunjuk. Dari kelompok 3 dulu. Silakan kelompok 3 maju. Wah, bagus sekali presentasinya kelompok 3. Boleh tepuk tangan semuanya. Oke, karena semua jawabannya itu betul, dari ciri-ciri hewan dan ciri-ciri habitatnya betul, Ibu beri bintang untuk kelompok 3. Boleh diambil bintangnya. Oke. Berikutnya dari kelompok 2, silakan maju kelompok 2. Alhamdulillah semuanya sudah maju ya dan mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke.
Oke, ada yang mau ditanyakan? Oh ya, tadi hasil diskusinya dikumpulin ya, nanti biar ibu periksa juga. Oke, dikumpulin di meja depan. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, maka dari itu kita simpulin dulu ya, bareng-bareng ya. Tadi kita sudah belajar apa tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita harus tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Upaya untuk mempertahankan kemerdekaan itu apa? Ya, dengan pertempuran ya, dengan perjuangan bersenjata, yaitu seperti apa tadi? Pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, pertempuran apa lagi? Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2. Betul sekali. Nah, kita juga tadi sudah belajar tentang kalimat efektif ya. Tadi Ibu tulis ciri-cirinya. Nah, kalimat efektif itu apa tadi? Ya, betul sekali. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Hebat semuanya, masih pada ingat ya? Nah, selain manusia, hewan juga memiliki strategi untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, hewan ini mempertahankan kehidupannya itu dengan cara mempertahankan habitatnya. Seperti yang sudah kita pelajari tadi ya, makanya itu kita sebagai sesama makhluk hidup jangan merusak habitat hewan lainnya, nak. Jangan merusak habitat hewan. Nah, gimana nih perasaan kalian dalam belajar hari ini? Mudah bukan? Mudah ya? Gampang semuanya ya? Oke, jadi pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang operasi hitung campuran. Berikutnya tentang tarik kreasi daerah dan juga persatuan dan kesatuan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kalau gitu mungkin sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kurangnya mohon dimaklumi ya. Oh ya, sebelum itu kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. 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 Yeay, tepuk tangan buat semuanya. Oke, Ibu harap semoga setiap pembelajaran dari awal sampai akhir semangat kalian tetap maksimal ya. Oke, kalau gitu kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketua kelas boleh dipimpin doanya? Ya, kita doa dulu ya sebelum pulang. Berdoa selesai. Oke, kalau gitu Ibu tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian video Mikro Teaching dari saya. Kurangnya mohon dimaklumi. Kritik dan sarannya terus di kolom komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.